Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di YouTube Always Channel. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Ini dia, 6 bukti karomah istimewa Kiai Haji Maimun Zubair, yang bikin kagum para wali dan ulama. Yang pertama, mobil Mbah Maimun berjalan tanpa bahan bakar. Dahulu, Mbah Maimun sering pergi ke Pasuruan dengan menaiki sebuah mobil. Mobil tersebut mudah sekali rusak, maka saat melakukan perjalanan jauh di pertengahan jalan harus selalu berhenti untuk melakukan servis mobil. Saat beliau dalam perjalanan pulang dari Pasuruan, sopir beliau berhenti di sebuah bengkel untuk memeriksa mesinnya. Ketika tukang bengkel tersebut memeriksa mobil tersebut, ia kaget dan menanyakan pemilik dari mobil tersebut, dan sopir pun memberitahu jika itu adalah mobil milik Mbah Maimun. Tukang bengkel pun menjelaskan jika saluran selang bensin mobil tersebut tidak tersambung. Namun kenapa bisa berjalan? Tukang bengkel pun terheran-heran dengan keanehan tersebut. Kejadian tersebut tidak terlepas dari karomah yang didapatkan oleh Mbah Maimun. Yang kedua, menghentikan hujan lebat. Pada saat Mbah Maimun mengisi pengajian Maulid Nabi di Kudus, beliau memberikan tausiah kepada para jamaah yang datang. Dalam situasi asyiknya jamaah mengikuti pengajian Maulid Nabi tersebut, tak disangka tiba-tiba hujan turun dengan begitu lebat dan membuat para jamaah berlarian untuk berteduh. Saking derasnya hujan, panitia pengajian pun mempersilahkan Mbah Maimun untuk istirahat sejenak masuk ke dalam rumah, namun hujan pun bertambah deras, dan hal tersebut membuat panitia menjadi kebingungan bagaimana cara melindungi Mbah Maimun yang mulai terkena percikan hujan. Di tengah kepanikan panitia dan para jamaah, Mbah Maimun pun berdoa kepada Allah agar hujan segera berhenti. Tiba-tiba tidak disangka tak lama kemudian hujan deras itu pun berhenti. Yang ketiga, bertemu Nabi Khidir alaihis salam. Dahulu ketika Mbah Maimun menyantri di Pondok Lirboyo Kediri, Jawa Timur pernah ditemui oleh Nabi Khidir. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat Mbah Maimun merasakan seperti ada seseorang yang memanggil dan ternyata suara tersebut datang dari makam dekat pondok. Dan ternyata di makam tersebut ada Nabi Khidir, yang berpakaian seperti petani dan memakai kaping. Nabi Khidir berkata kepada Mbah Maimun, "Kamu cinta kepada saya juga cinta kepada kamu, dijamin Gusti Allah nantinya." Kemudian Nabi Khidir mendoakan Mbah Maimun lama sekali, selama berdoa dan diamini oleh Mbah Maimun. Nabi Khidir kemudian menghilang dan Mbah Maimun kembali ke pondok lagi. Yang keempat, mampu melipat waktu. Saat Kiai Fadlolan masih kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Kiai Fadlolan diminta oleh Mbah Maimun untuk mengantarkan ziarah ke makam Imam Syazili. Akan tetapi saat itu Kiai Fadlolan agak kebingungan karena waktu yang dimiliki Mbah Maimun sangatlah minim atau terbatas. Padahal perjalanan untuk menuju ke makam tersebut sangatlah jauh, bahkan harus menginap. Dengan keyakinan dan ketaksiman kepada beliau, Kiai Fadlolan tetap mengiyakan permintaan beliau. Kiai Fadlolan menyewa mobil dan sopir untuk mengantarkan Mbah Maimun dan istrinya. Singkat cerita, perjalanan darat yang jaraknya sejauh 400 km dengan medan jalan yang sulit dan biasanya dapat ditempuh selama 7-9 jam namun mampu ditempuh hanya dengan waktu 2,5 jam saja. Yang kelima, menyembuhkan penyakit dengan air putih. Menurut Kiai Fadlolan, saat mengantarkan Mbah Maimun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili, mereka mampir ke sebuah musola untuk melaksanakan sholat jamak takdim. Seusai sholat mereka mampir ke sebuah warung makan di sebelah musola. Saat menunggu diantarkannya makanan, tiba-tiba datang ibu pemilik warung dengan membawa sebotol air minum serta minta Mbah Maimun untuk mendoakan air tersebut serta suaminya yang sedang sakit. Setelah air tersebut didoakan, Mbah Maimun bertanya, "Di mana suami dari ibu pemilik warung?" Kemudian ibu pemilik warung mengantarkan Mbah Maimun ke tempat suaminya berada. Setelah sampai, Mbah Maimun mendoakan dan mengoleskannya dengan air putih. Tak setelah itu, suami dari ibu pemilik warung berangsur-angsur pulih. Setelah selesai makan, Kiai Fadlolan, Mbah Maimun dan istrinya pun pamit untuk pulang dan ibu si pemilik warung pun menolak untuk dibayar. Ibu pemilik warung berterima kasih karena didoakan oleh Mbah Maimun. Namun Mbah Maimun tetap membayar semua makanannya. Mbah Maimun benar-benar ikhlas menolong orang Mesir yang tidak dikenalinya tersebut. Yang keenam, restoran Mesir terbakar setelah menipu Mbah Maimun. Kiai Fadlolan menceritakan saat ia dalam perjalanan mengantarkan Mbah Maimun dan istrinya ziarah ke makam Imam Syazili, Mbah Moen meminta terlebih dahulu untuk mampir ke sebuah restoran yang bergandengan dengan hotel. Malam itu mereka memesan makanan seafood. Setelah makan, Mbah Maimun memberikan uang 300 pounds Mesir kepada Kiai Fadlolan. Uang sebanyak itu seharusnya sudah cukup untuk membayar total dari makanan yang dipesan. Akan tetapi sang kasir berkata jika totalnya 750 pounds Mesir. Langsung saja Kiai Fadlolan mengeluarkan uang dari dompetnya untuk menambal kekurangannya tanpa diduga Mbah Maimun mengetahui kejadian tersebut. Mbah Maimun pun menanyakan mengapa jadi bertambah banyak total pembayarannya. Kiai Fadlolan pun akhirnya menjawab jika total pembayarannya menjadi 750 pounds Mesir. Mengetahui hal tersebut, Mbah Maimun pun tidak ridho dan berkata, "Bukan dari golongan kita." Masya Allah, saat mereka keluar dari restoran tersebut tidak lama kemudian restoran tersebut terbakar bersama dengan hotelnya dan tidak mampu dipadamkan. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.